Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sekarang pertemuan 10 untuk mata kuliah aplikasi komputer SK mengenai video conference yang sekarang digandrungi banyak orang, baik itu untuk perusahaan besar, meeting, kemudian untuk pembelajaran seperti pembelajaran e-learning di kampus kita. Nah, ini pengertiannya ya, video conference atau konferensi video. Ya. Ini ya merupakan seperangkat teknologi telekomunikasi interaktif. Ya. Bisa dua pihak atau lebih saling berinteraksi, baik itu audio dan video, ya, secara bersamaan. Ya. Intinya di sini juga peran internet pun seperti yang minggu lalu sudah dijelaskan, ini adalah merupakan komponen yang penting. Ya. Nah, ini juga dapat dijelaskan bahwa komponen untuk video konferensi itu biasanya harus ada kamera, baik itu kalau di HP itu video kameranya yang mengarah ke kita atau ke layar pakai kamera depan, atau di laptop ya bisa melalui webcam. Ya, kemudian ada monitor komputernya untuk melihat aktivitas yang diinput atau aktivitas kamera itu sendiri. Kemudian untuk audionya itu kita memasukkan audio melalui mikrofon atau bisa menggunakan headset yang ada mikrofonnya. Kemudian untuk audio outputnya yaitu untuk kita terima sebagai suara apa aja yang kita terima itu biasanya melalui speaker. Kemudian ini juga yang tadi data transfernya yang kita terima, yang pihak kedua ketiga terima itu biasanya menggunakan internet. Nah, di sini aplikasi video conference diantaranya ada Google Hangout. Di sini Google sendiri ya membuat aplikasi untuk video conference yaitu namanya Hangout Meet. Ya. Di sini jumlah peserta bisa sampai 250 orang atau peserta. Kemudian nah ini ada G Suite itu untuk memanfaatkan fitur-fitur lain ya yang ada di Google Hangout atau Google Meet itu biar bisa digunakan atau dimanfaatkan ya. Jadi ya tadi kalau misalkan G Suite-nya atau bukan yang berlangganan maka dia versi gratis, yaitu hanya dapat menerima panggilan saja, tidak bisa membuat panggilan ya. Jadi emang harus berbayar kalau mau jadi host. Kemudian yang kedua adalah Facebook Messenger Desktop. Jadi Facebook mengeluarkan aplikasi Messenger, terus bisa video conference ya, selain V-call juga bisa saring mengirim pesan video atau foto gitu ya. Terus ya di sini sih sementara Facebook hanya bisa diikuti 8 orang atau 8 peserta. Ini tampilannya. Kemudian yang ketiga itu Skype ya. Skype ini ya kalau misalkan mau video conference itu melalui Meet Now. Kemudian ini ada beberapa unggulan ya dari Skype sendiri, itu rekaman bisa hingga 30 hari. Terus backgroundnya itu bisa blur, jadi fokus ke orangnya. Kemudian bisa juga share screen ya atau bagikan presentasi. Berikutnya ada Cisco Webex. Nah, ini Webex ini dulu emang ya terkenalnya emang dari 90-an, kemudian Cisco mengakuisisinya di 2007 ya. Nah, ini juga biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar dan memang agak mahal gitu. Makanya tapi sekarang ya Webex-nya sendiri ada versi gratisnya, membuat panggilan
bisa sampai 100 peserta, tidak ada batasan menit. Ya, kemudian bisa melakukan panggilan audio saja tanpa video. Dan berikutnya aplikasi yang kelima adalah Jitsi Meet. Ini kampus kita sebetulnya terintegrasi sama Jitsi Meet. Ya. Jadi emang masuk ke jitsi.org. Oke, kemudian fitur-fiturnya di sini bisa merekam video, mengeluarkan peserta, ya. Atau misalkan di sini ada yang bukan sebagai peserta itu bisa dikeluarkan, dan blur background juga ini bisa dilakukan gitu. Jadi fokus ke orang. Jumlah peserta bisa sampai 75 peserta. Terus terintegrasi juga sama Slack, Google Calendar, dan Office. Ya. Dan yang terakhir adalah yang sangat digandrungi. Nah, ini adalah Zoom Meeting Cloud. Ya. Ini ya bisa berkolaborasi juga dengan seluler. Ya. HP sama laptop sama tab juga bisa. Ini juga bisa di-download aplikasinya, bisa melalui Play Store atau Windows berbasis desktop. Ya, kemudian untuk yang fitur gratisnya itu hanya 100 orang dan dibatasi waktu 40 menit. Ya, dan ada pembatasan fitur lainnya seperti rekamannya itu bisa cloud, ya, disimpan di Gmail. Nah, ini kita fokus ke aplikasi Zoom saja. Jadi untuk membuat schedule meeting, ya, itu harus login dulu, ya, masuk dulu ke situsnya. Ini pakai desktop, silahkan saja zoom.us, ya. Nanti sign in saja. Kemudian, nah, di sini saya sarankan karena kita semua sudah mempunyai akun Gmail, maka langsung saja sign in with Google. Tidak perlu memasukkan alamat email dan passwordnya di sini, gitu. Kita bisa langsung terintegrasi lewat akun Google. Kemudian, nah, jika sudah masuk, biasanya memilih akun yang mana. Nanti tinggal dimasukkan saja alamat email dan passwordnya. Kalau sudah ada list, tinggal diklik saja. Kemudian nanti biasanya ada ya, Zoom mengizinkan untuk aktivitas yang di Google itu ya, diakses gitu, ya. Jadi tinggal pilih izinkan. Nah, setelah izin, setelah masuk, nah, kita langsung saja fokus ke schedule. Ya, jadi kita sebagai host tinggal dipilih saja, ya, ada di menu meeting, schedule a new meeting, boleh sini, boleh schedule meeting yang di atas. Ya, ketika sudah diklik nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, tinggal kita atur, ya. Ini topiknya mau tentang apa, deskripsi topiknya tentang apa, ya. Misalkan topik sini pertemuan 10 Applikom SK1, dan deskripsinya ya, membahas tentang video conference gitu, oleh siapa. When-nya ini tanggal dan jamnya itu bisa disesuaikan, ya. Kemudian durasinya ini karena gratis, maka ini tidak perlu disetting lagi karena nanti ada peringatan 40 menit. Ya, kemudian ini juga settingan defaultnya sudah seperti ini, maka biar lebih ringan. Ya, di sini sih sebetulnya bisa dibaca saja, fungsinya juga sudah sangat jelas untuk apa, tuh, ya. Jadi settingan defaultnya saja juga sudah memudahkan, tinggal save saja gitu. Tinggal save, nanti keluar hasil schedule yang sudah kita atur, ya. Jadi ini untuk satu kali meeting. Setelah meeting pun, ketika tadi misalkan meeting jam 1, bisa langsung start this meeting, ya. Sebelum jadwalnya pun kita bisa start this meeting. Ya, jadi nanti muncul juga join URL-nya. Tinggal ya, link undangannya, copy this invitation, itu tinggal di copy saja, ya. Jadi nanti di sini berupa topiknya apa gitu.
kemudian deskripsi topiknya apa, mulainya itu atau timenya itu jam berapa, nanti ada link untuk join atau bisa menggunakan ID meeting dan passwordnya. Tuh, jadi latihannya adalah hari ini membuat schedule meeting menggunakan Zoom. Saya yakin sudah pada punya akunnya. Ya, jadi nanti format tugasnya menggunakan Microsoft Word, ada cover pertemuan 10, judul covernya itu schedule meeting, ya, Zoom, ya, ini ada yang kurang, schedule meeting Zoom, gitu. Kemudian schedule meetingnya berisi tentang meeting invitation, ya. Nah, ini sebetulnya tinggal copy saja, jadi disesuaikan. Kalau ini akun Anda otomatis nanti ketika join bakal berubah menjadi nama akun Anda. Ya, di sini topiknya Applikom SK1, ya. Kemudian time-nya bebas, ya, time-nya bebas. Kemudian joinnya ini nanti kan otomatis link-nya itu muncul gitu. Jadi nanti tinggal copy saja, meeting ID-nya pun nanti otomatis muncul, passwordnya juga otomatis muncul, nanti tinggal di copy saja, dipaste di Word yang sudah ada covernya ini. Ya. Mungkin itu saja. Jadi nanti ketika sudah dapat link, ya, ini copy saja. Tugasnya adalah dipaste di grup WA, kemudian dirapihkan dokumennya, ya, sesuai sama format tugasnya. Jadi nanti yang diupload di kampus itu adalah file Word-nya, ya. Nah, mungkin sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.